Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang dasar negara Indonesia untuk menyelesaikan tugas UAS PPKN. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupannya saat dewasa sebagai warga Indonesia. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, itu mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu makna filosofi, fungsi, dan tujuannya. Makna Pancasila. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia? Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai makna Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena itu, makna Pancasila pertama ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dan kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang, kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari warga negara. Adapun beragam fungsi Pancasila yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa fungsi Pancasila sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bahasa Indonesia. 3. Kepribadian bangsa Indonesia. 4. Jiwa bangsa Indonesia. 5. Sumber hukum negara Indonesia. Filosofi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki filosofi tersendiri yang perlu untuk dipahami seluruh masyarakat Indonesia.
tentu sudah tahu bahwa lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas. Sebagai simbol kemuliaan, di dalamnya terdapat perisai dengan lambang 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila berikut ini. Makna lambang dari masing-masing sila adalah: sila pertama. Sila pertama memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning. Sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Sila kedua. Simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus. Rantai yang tidak putus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga. Simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh atau berlindung. Artinya, seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIR RI menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat ini menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima. Simbol terakhir yakni sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk kemakmuran rakyatnya sebagai landasan. Sementara, lambang pada setiap tubuh Garuda terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher, menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yakni 17 Agustus tahun 1945. Burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti kesatuan dan keberagaman, meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dasar negara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.